Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Ginanjar. Saya mahasiswa Universitas Paletehan, Fakultas Sains dan Teknik, Program Studi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan alat yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem microcontroller. Berikut nama alat yang saya buat ini adalah alat simulasi prototype remote control gardu PLN berbasis Arduino Uno. Sebelum saya menjelaskan ke alat yang saya buat, saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen yang dipakai di dalam sistem remote control gardu PLN. Yang pertama ada MTU, Master Terminal Unit, berfungsi sebagai pengontrol dan memonitoring sistem remote control. Yang kedua ada RTU, Remote Terminal Unit, berfungsi sebagai menerima dan menjalankan perintah dari MTU serta melaporkan hasil perintah ke MTU tersebut. Yang ketiga, modem, berfungsi penghubung komunikasi antara RTU dan MTU. Yang keempat, ada relay proteksi, berfungsi sebagai relay pengaman. Yang kelima, kubikel, berfungsi sebagai pengendali, penghubung, dan pelindung busbar. Di dalamnya terdapat motorized, PMT, lampu indikator, dan lain-lain. Ini adalah tampilan alat yang saya buat. Nah, ini untuk wiring diagramnya. Untuk program alatnya ini yang baris keempat berfungsi lampiran library untuk ISP8266. Yang baris kelima library Blink. Yang keenam library servo. Lalu yang selanjutnya ada char out. Ini token yang diberikan atau untuk komunikasi ke aplikasi Blink. Lalu yang selanjutnya SSID, ini WiFi yang kita gunakan namanya. Lalu yang baris ke-15 ada password WiFi yang kita gunakan. Ini untuk pemanggilan nanti di LCD aplikasi Blink. Ini pin yang digunakannya, ini buat inputannya widget LCD, yaitu untuk agar bisa menampilkan di LCD Blink. Ini untuk pengalamatan RxTx pada ISP8266. Selanjutnya ini untuk inputan data dari limit switch ke Arduino yang akan dibaca oleh LCD di aplikasi Blink. Sama ini juga masih ke inputan yang akan ditampilkan di LCD aplikasi Blink. Selanjutnya ada Blink Run untuk menjalankan aplikasi Blink, dan timer run yang ke bawahnya untuk menjalankan motor servo agar
bisa dikontrol di aplikasi Blink, tepatnya pada tombol tiap motor servonya. Yang Blink Ride virtual 1 untuk tombol virtual 1 kubikel 1, ini buat inisialisasi pinnya yang masuk ke Arduino nya. Ini 180 untuk derajat putaran motor servonya. Ini untuk delay, ke bawah juga sama sih, ini untuk pin, ini untuk derajatnya. Begitupun tombol-tombol yang lain, dan buat kubikel yang kedua, ketiga, dan keempat sama. Kalau sudah beres kita verifikasi. Kalau nggak ada error, langsung di-upload ke Arduino-nya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang dipakai untuk alat ini serta cara kerjanya. Untuk yang pertama, aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini diibaratkan sebagai MTU atau Master Terminal Unit yang fungsinya sebagai pengontrol dan memonitoring sistem remote control di alat simulasi prototype ini. Yang kedua yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini diibaratkan RTU atau Remote Terminal Unit yang fungsinya menerima perintah dari aplikasi Blink dan menjalankan perintah tersebut untuk mengontrol serta dapat melaporkan hasil dari perintah Blink tersebut. Yang ketiga, ISP 8266. Dan untuk yang kedua yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini diibaratkan sebagai RTU atau Remote Terminal Unit yang fungsinya menerima perintah dari aplikasi Blink dan menjalankan perintah tersebut untuk pengontrolan serta dapat melaporkan hasil dari perintah Blink tersebut. Yang ketiga, ISP 826601 berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara aplikasi Blink dengan Arduino Uno. Yang keempat, ada modul relay, berfungsi sebagai relay proteksi. Yang kelima, ada motor servo. Motor servo ini diibaratkan sebagai motorized yang ada di kubikel atau LBS, yang fungsinya sebagai penekan pada limit switch. Yang keenam, ada limit switch. Limit switch ini diibaratkan sebagai PMT yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus pendistribusian listrik. Yang ketujuh, ada LED merah, berfungsi sebagai indikator kondisi limit switch pada saat terhubung atau close. Yang kedelapan, ada LED hijau, berfungsi sebagai indikator kondisi limit switch pada saat terputus atau open. Ini adalah tampilan di aplikasi Blink. Yang pertama, yang ini ada LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan status open tiap motor servo. Yang baris kedua status close sama tiap motor servo. A, B, C, D ini diibaratkan A ini motor servo yang pertama,
B. Motor servo yang kedua, C. Motor servo yang ketiga, D. Sama motor servo yang keempat. Lalu yang tombol kubikel 1 yaitu untuk menggerakkan motor servo ke sebelah kanan atau tidak menekan limit switch. Tombol yang merah yaitu ada tandanya kubikel 1 juga, cuman untuk berfungsi untuk agar motor servo bergerak ke sebelah kiri, yaitu untuk menekan limit switch. Begitupun tombol yang selanjutnya. Untuk tombol yang sebelah kanan ada tulisan relay 1, yaitu untuk mematikan atau menghidupkan relay proteksi ini agar ketika dipijit-pijit tapi relay ini off, tidak akan bekerja si motor servonya. Mari kita demokan. Di LCD status open yaitu A dan B, yaitu kubikel A dan kubikel B yang 1 dan 2. Di indikator yang ada pada alat ini berwarna hijau, yaitu artinya bahwa limit switch terputus atau terbuka atau open ya, 1 sama 2 ini. Lalu yang motor servo yang 3 sama 4 di LED yang alat ini berwarna merah indikatornya, jadi posisi statusnya close. Di LCD juga ada C sama D ini berada di baris status close, yang artinya 3 sama 4 statusnya close. Mari kita operasikan motor servo yang ketiga agar statusnya menjadi open. Motor servo bergerak ke sebelah kanan. Limit switch pun terbuka atau indikator lampu LED-nya menjadi hijau. Begitupun sama motor servo yang keempat, kita status sebagai open. Status pada LCD akan berubah ke atas, pindah. Untuk mendemokan tombol yang relay ini, mari kita pijit relay 1. Indikator pada relay pada alat ini mati untuk relay 1. Jadi motor servo yang 1 ini tidak akan bergerak ketika kita dipijit. Begitupun untuk relay-relay yang selanjutnya. Akan mati. Dan kita hubungkan kembali motor servo yang pertama, kita akan rubah menjadi status close. Di alatnya berubah, di monitornya pun berubah. A tadinya di baris atas pindah ke baris bawah. Kemudian presentasi dari alat yang saya buat